Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMH, Sinau Hukum, Melek Hukum. Pemirsa yang saya hormati, saat ini kita masuk pada video yang ke-45 dan kita membahas pasal 98. Pasal 98 berbunyi, pidana mati diancamkan secara alternatif sebagai upaya terakhir untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dan mengayomi masyarakat. Pidana mati. Nah, ini kalau berbicara pasal ini, pada awal-awal KUHP baru ini disahkan, ini meriah ini di media sosial, di pemberitaan, dan bahkan ada, saya tidak akan menyebutkan nama ini ya, ada semacam profesi hukum yang kondang itu ada sampai pusing katanya membaca atau merasakan KUHP baru ini, katanya pusing dan tidak masuk akal karena terkait dengan metode penjatuhan pidana mati. Kemudian kalau saya secara pribadi itu termasuk yang tidak setuju adanya hukuman pidana mati. Saya tidak setuju. Alasan saya sederhana, tidak perlu pakai disiplin ilmu yang tinggi-tinggi lah, tidak perlu. Yang rendah-rendah aja insya Allah masuk akal pendapat saya, walaupun itu subjektif pendapat saya ya. Jadi begini, kalau ada seorang ilmuwan kemudian dia bisa merekayasa genetik, kemudian dia melakukan cloning manusia, dan manusia yang dikloning itu hidup dan jadi manusia, pasti ditentang. Karena apa? Dianggap si ilmuwan ini melampaui kekuasaan Tuhan. Karena yang bisa membuat manusia, walaupun dengan perantara bapak dan ibu, namun yang bisa membuat adalah Tuhan. Ini ada ilmuwan kok membuat manusia, pasti dianggap melampaui kekuasaan Tuhan karena dia membuat manusia, ya kan? Dianggap melampaui kekuasaan Tuhan. Cluenya di situ. Kemudian kalau dibalik sekarang ini, apakah manusia itu bisa menentukan kapan dan di mana matinya seseorang? Apakah itu tidak melampaui kekuasaan Tuhan? Ya kan? Kalau saya berpendapat, walaupun itu, mohon maaf ini, hakim yang mulia, kok menentukan hakim yang mulia itu kan juga manusia. Dia akan menentukan bahwa ini dihukum mati, nanti akan ada perintah tanggal sekian dan sebagainya, kayak takdir itu. Maka dari itu, kan sama saja itu melampaui kekuasaan Tuhan kan? Maka dari itu, secara pribadi dan berdasarkan disiplin ilmu hukum yang saya miliki, saya termasuk yang tidak setuju dengan adanya penerapan pidana mati. Secara pribadi, ya kan? Namun, saya warga negara yang baik. Maka, walaupun di benak saya berdasarkan subjektivitas saya tidak setuju, faktanya sudah dituangkan dalam suatu undang-undang dan berlaku undang-undang itu, selaku warga negara yang baik, maka harus mengikuti undang-undang tersebut. Menerima saja karena memang sudah jadi undang-undang. Andaikan ada warga negara yang dilanggar kepentingan hidupnya oleh suatu undang-undang, ada jalurnya kok. Sudah berulang kali saya sampaikan, silahkan mengajukan permohonan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Akan dilayani oleh negara ini. Jadi jangan kemudian berbicaranya aneh-aneh di media sosial, begini begitu, tapi hanya ngomong saja, tidak ada action. Ya harus dibuktikan bahwa undang-undang ini ternyata tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, maka harus yang ini dibatalkan atau maknanya harus dirubah. Karena kepentingan saya selaku warga negara
terhambat oleh pasal ini, kan seperti itu. Dan dia yang harus membuktikan sesuai dengan asas hukum, point the interest, point the action. Kalau memiliki kepentingan, maka silahkan dia menuntut dan membuktikan. Jangan hanya ngomong tapi yang suruh membuktikan orang lain, nggak bisa. Itu namanya kalau bahasa Jawanya nabok nyilih tangan. Itu nggak bagus. Paham nggih? Secara subjektif saya tidak setuju secara pribadi adanya pidana mati, namun karena memang sudah ada di dalam undang-undang dan itu sudah disahkan dan sebagainya, saya selaku warga negara maka harus menaati dan mengikuti aturan hukum yang ada. Dan untuk saya, dengan aturan di dalam KUHP dari pasal 98 sampai 102 ini tidak berkeberatan. Maka saya tidak perlu mengajukan judicial review karena saya tidak berkeberatan. Saya ulangi ya. Pidana mati diancamkan secara alternatif sebagai upaya terakhir untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dan mengayomi masyarakat. Pidana mati ini tidak terdapat ya dalam stelsel pidana pokok dalam KUHP baru ini, tidak ada. Dan pidana mati ini ditentukan dalam pasal yang tersendiri untuk menunjukkan bahwa jenis pidana ini benar-benar bersifat khusus ya, bersifat khusus dan merupakan upaya yang terakhir. Untuk mengayomi masyarakat. Pidana mati adalah pidana yang paling berat. Nah, terus apa setelah mati? Nggak ada kan? Pak udah habis kan, manusia mati gitu kan. Apa mau ditambah lagi? Wah, kalau udah dipidana mati nggak boleh dikubur ya, namanya tidak beradab kalau itu, melanggar etika, melanggar norma. Wah, norma banyak sekali, norma apa saja, dan juga tidak beradab. Harus dilakukan perawatan secara baik sesuai dengan keyakinannya. Kalau sampai ada yang dipidana mati jenazahnya, jangan diabaikan. Pidana mati adalah pidana yang paling berat dan harus diancamkan secara alternatif dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Jadi tidak bisa besok ke depan setelah ini berlaku berbicara hanya diancam pidana mati titik, itu tidak bisa. Karena ini adalah upaya yang terakhir dan alternatif. Dialternatifkan dengan dua hal, 20 tahun atau seumur hidup. Pidana mati dijatuhkan dengan masa percobaan sehingga tenggang waktu masa percobaan tersebut terpidana diharapkan dapat memperbaiki diri sehingga pidana mati tidak perlu dilaksanakan dan dapat diganti dengan pidana penjara seumur hidup. Jadi fungsi dari adanya percobaan yang 10 tahun tidak begitu diputus langsung besok harinya dihukum mati, itu tidak, namun ada selang waktu untuk memperbaiki si terpidana ini. Saya pikir ini benar, karena apa? Tujuan negara kita adalah satu, melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Yang pertama ini. Yang kedua adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Mungkin kemarin si terpidana ini pada saat melakukan tindak pidana belum cerdas. Maka setelah menjalani proses pemidanaan dicerdaskan. Maka dia bisa tahu yang baik dan buruk. Maka bisa berkembang menjadi diri yang baik. Maka karena baik dalam percobaan 10 tahun ini, maka bisa saja pidana matinya diubah menjadi pidana penjara seumur hidup. Ya, selanjutnya pasal 99 ayat 1. Pidana mati dapat dilaksanakan setelah permohonan gerasi bagi terpidana ditolak presiden. Nah, jadi setelah ada gerasi ditolak, baru ini bisa dilaksanakan. Ayat 2, pidana mati sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak dilaksanakan di muka umum. Enggak boleh di muka umum, tidak boleh di alun-alun, apalagi di mall, enggak boleh. Di tengah jalan raya biar dilihat orang banyak, enggak boleh. Itu melanggar etika, melanggar norma, dan melanggar adab. Ayat 3, pidana mati dilaksanakan dengan menembak terpidana sampai mati oleh regu tembak atau dengan cara lain yang ditentukan dalam undang-undang. Jadi begini, sampai saat ini untuk cara melaksanakan hukuman mati itu adalah yang paling efektif adalah ditembak. Kemudian KUHP ini membuka ruang untuk masa depannya, ke depan lagi mungkin ini kan
berharap KUHP baru ini berlaku lama ya, toh? Paling tidak 50 tahun. Nah, mungkin nanti di tahun ke-40 atau bagaimana ditemukan cara lain yang lebih efektif dan yang lebih manusiawi daripada menembak. Maka itu bisa dilakukan dan dibuat undang-undangnya. Dan apa? Ditentukan oleh undang-undang, nggak boleh ada Perpu, nggak boleh ada PP, nggak boleh ada peraturan mahkamah. Harus yang menentukan adalah dengan undang-undang, bukan aturan yang lain. Ayat 4. Pelaksanaan pidana mati terhadap perempuan hamil, perempuan yang sedang menyusui bayinya, atau orang yang sakit jiwa ditunda sampai perempuan tersebut melahirkan, perempuan tersebut tidak lagi menyusui bayinya, atau orang yang sakit jiwa tersebut sembuh. Nah, kalau ada yang lagi hamil dijatuhi pidana mati kan berarti melanggar hak asasi si bayi yang di perutnya. Salah apa si bayi itu kan? Sama juga membunuh satu orang tapi yang mati 2 orang dan melanggar hak asasi, maka harus sampai melahirkan. Demikian juga yang menyusui, yang namanya ASI itu kan kebutuhan bagi bayi sampai nanti selesai tidak membutuhkan ASI lagi. Kemudian kalau yang gila atau kena penyakit jiwa, sakit jiwa, maka harus sembuh dulu baru dilakukan hukuman mati. Nah, inilah merupakan adab-adab yang ada di KUHP. Lantas bagaimana kalau sakit jiwanya tidak sembuh-sembuh? Ya secara otomatis tetap tidak bisa dihukuman mati kan, tidak bisa dilaksanakan karena ketentuannya sakit jiwa itu ditunda sampai sembuh, sedangkan dia tidak sembuh-sembuh, ya akhirnya dia tidak dijatuhi hukuman mati. Cuman karena mati karena memang takdirnya, keadaannya. Ya seperti itu, mau apa lagi? Karena kita sudah sepakat menentukan bahwa sakit jiwa harus ditunda hukumannya. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan terkait pasal 98 dan pasal 99 KUHP baru. Dan mudah-mudahan bermanfaat, ada salah mohon dimaafkan, ada yang tidak suka mungkin dengan yang saya sampaikan, mohon maklum dan mohon dimaafkan. Saya tidak dalam posisi yang menyudutkan, namun saya ya supaya sama-sama kita belajar, seperti itu aja. Dan mudah-mudahan bermanfaat. Subscribe bagi yang belum subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mengikuti video-video SHMH selanjutnya. Sinau hukum, melek hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.